Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya. Kembali lagi bersama saya dalam kajian singkat program Besti Belajar Islam dengan Teliti. Oke. Jadi kemarin kita menjelaskan sedikit membacakan tentang muqaddimah. Sekarang kita melanjutkan pada intinya, isinya ya. Ya. Isinya. Dari sini sistem kitab Al-Mabadi Al-Fiqhiyah ini sistem tanya jawab ya. Soal jawab. Baik, langsung saja. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bil ulumi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal. Ma itu apa? Al-Islamu adalah Islam. Ya. Jadi yang pertama ini apa yang dimaksud dengan Islam? Nah, jadi sebelum kita mengetahui bahwa apa pengertian toharoh, apa macam-macam toharoh, ya, apa pengertian sholat, nah kita harus mengetahui bahwa Islam itu apa. Nah, dari lahir kita sudah beragama Islam hingga saat ini, tapi kan ya lucu kalau kita nggak tahu bahwa Islam itu apa dulu. Nah, ya, ma itu apa? Al-Islam adalah Islam. Jawab, huwa adapun Islam itu adinu agama alladzi yang ba'atha mengutus siapa Allah bihi dengannya agama. Jadi apa itu Islam? Islam adalah agama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Sayyidina atas Tuhan kami Muhammadan yaitu Muhammad sallallahu semoga segala memberi keberkahan siapa Allah alaihi atasnya Nabi Muhammad wasallama dan segala keselamatan ya. Amin. Jadi agama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk apa? Tujuannya untuk apa ya? Li hidayatin nas, untuk menunjukkan manusia. Wa sa'adatihim dan kebaikannya manusia ya. Jadi agama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk apa? Untuk lihidayatin nas, untuk menunjukkan manusia ya, menunjukkan manusia dalam kebaikan, dalam hal ya, kebagusan ya, kebaikan ya. Jadi di Islam itu sudah ada aturannya sendiri. Ini yang baik, ini yang buruk, ini yang halal, ini haram. Jadi apa hukum zina dalam Islam itu sudah dibahas, apa hukum mencuri dalam Islam, apa hukum ya mabok dalam Islam ya itu. Nah, apa hukum sedekah pada kaum kafir miskin dalam agama Islam? Nah, sudah dibahas semua dalam Islam ya. Dalam Islam sudah ada aturannya tersendiri ya. Jadi kita tidak boleh semena-mena ya. Wa sa'adatihim dan untuk kebagusan, kebahagiaan ya. Jadi dengan adanya Islam kita menjadi bahagia, senang, gembira. Jadi kalau kita beragama Islam kita malah sedih, galau, rungkat terus. Nah itu berarti ada yang salah ya, ada yang salah dalam beragama Islam. Justru kita beragama Islam lah kita bahagia, bisa bisa gembira gitu. Oke, baik, lanjut soal. Kam itu apa? Arkanul Islam adalah rukun-rukun Islam. Jadi ada berapa rukun Islam itu? Jadi sebelum itu kita harus mengetahui bahwa apa itu rukun Islam ya. Rukun Islamnya suatu perkara dasar untuk menjadi syarat utama untuk menjadi seseorang muslim yang sempurna ya. Jadi tidak dikatakan muslim yang sempurna jika belum melaksanakan rukun Islam. Ya, ada berapa rukun Islam? Jawab, arkanul Islam. Adapun rukun Islam itu khamsatun, 5. Ya, jadi rukun Islam ada 5. Di ibarat Islam ini adalah suatu bangunan dan rukunnya ini adalah tiangnya. Jadi tidak dikatakan bangunan kalau tidak ada tiangnya. Dengan adanya tiang itu bangunan menjadi kokoh, menjadi kuat, bakoh ya. Ya, tidak adanya tiang menjadi runtuh, ambruk, tidak berbentuk bangunan.
Al awal yang pertama itu syahadatu an la ilaha, bersaksi bahwasannya tiada Tuhan itu maujud illallah kecuali Allah, wa anna Muhammad dan bahwasanya Muhammad itu Rasulullah utusannya Allah. Jadi yang pertama itu syahadat ya, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah itu kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasannya Muhammad itu utusannya Allah. Ya, jadi syahadat terbagi menjadi dua ya. Yang pertama syahadat tauhid, dan yang kedua syahadat Rasul. Lanjut, asalnya adapun yang kedua itu iqamus shalah, menjalankan sholat, menunaikan sholat. Sholat apa aja ya? Sholat yang diwajibkan, sholat 5 itu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Adapun sholat duha, tahajud, qobliyah, ba'diyah itu sebagai tambahan saja ya. Dikerjakan lebih baik dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Wajib saja yang wajib dikerjakan. Asal itu adapun ketiga itu ita'uz zakat, menunaikan zakat ya, memberikan sebagian harta kepada kaum fakir miskin. Arabiyu adapun keempat itu shaum Ramadan, puasa Ramadan yang biasa kita laksanakan setiap tahunnya. Al-khamisu adapun yang kelima itu hijjul baiti, haji di Baitullah tanah Allah, lil mustati bagi orang yang mampu ya, haji di tanah Allah bagi orang yang apa? Mampu. Yang nggak mampu gimana Pak Yai? Ya nggak mampu ya, waduh gimana ya? Ya sabar dulu ya. Ya, jadi yang kelima, rukun Islam yang kelima ini sebagai tambahan saja. Misal ada suatu bangunan tiangnya 5, yang 5 ini tidak ada, jadi masih ada 4 ya kan, baik masih bisa kuat. Nah, ya. Tapi kalau 5 ini dikerjakan itu lebih baik ya. Lanjut soal, ma itu apa makna asyhadu alla ilaha illallah? Arti apa? Bahwasannya tiada Tuhan selain Allah ya. Jawab, maknahu adapun makna asyhadu alla ilaha illallah itu takidu meyakini siapa ana saya anallaha bahwasanya Allah itu wahidun, satu. La syarika tidak ada maujud itu, tidak ada sekutu itu maujud lahu baginya Allah fi ibadatihi dalam ibadahnya, wala fi mulkihi dan tidak pula dalam kekuasaannya. Ya, jadi apa makna syahadat la ilaha illallah? Yaitu maknanya adalah kita meyakini bahwasannya Allah itu satu, Maha Esa ya. Bagaimana firman Allah di Al-Quran dalam surat Al-Ikhlas, Qul wallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad bahwasannya Allah itu Esa ya. Dialah tempat untuk meminta, tempat untuk berminta, tidak beranak lalu tidak diperanakkan, dan tidak ada yang setara baginya ya. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, Allah Maha Satu, tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Nah kita kalau sholat gitu, sholatnya ya harus li Allah ya, lillahi ta'ala. Nah ada ya kan, biasanya kalau ada calon mertua gitu kan. Kita lagi sholat nih, ada calon mertua datang ya, kita seros-serosin Bismillahirrahmanirrahim ya, itu itu mantuku kok wenanan ya. Jadi itu nggak boleh ya, kurang baik ya. Itu karena mertua bukan karena Allah ya. Itu tuh kurang baik, nggak baik, itu kesalahan. Jadi kita sholat lillahi. Oke, baik. Lanjut. Soal, ma itu apa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Makna bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusannya Allah. Makna ataupun makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ataqidu meyakini siapa saya sayyidina bahwasanya Tuhan kita Muhammad, dan yaitu Muhammad itu Rasulullah, utusannya Allah, li jamil khalqi, untuk seluruh makhluk. Wajib dan wajib apa taatuhum, taat Muhammad fima dalam sesuatu, amara merintahkan siapa Muhammad, wa tasdiqu dan membenarkan pada Muhammad fima dalam sesuatu, akhbara yang memberi kabar siapa Muhammad,
Wajtinabuan menjauhi siapa man ma pada sesuatu nah yang dilarang siapa melarang siapa Muhammad anhu darinya Muhammad anhu darinya ma ya. Jadi yang kedua nih makna bersaksi bahwasanya Muhammad itu rasul utusannya Allah ya. Kita meyakini bahwasanya Muhammad itu utusannya Allah. Allah Subhanahu wa taala. Li jami'il khalqi untuk seluruh makhluk. Makanya ada istilah rahmatan lil alamin. Nah, jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh makhluknya ya. Tidak pandang bulu. Jadi pada orang kafir, orang apa? Orang Kristen didakwahi, orang Yahudi didakwahi, tidak pandang bulu ya, gitu. Ya. Orang miskin didakwahi, orang apa? Orang kaya dakwahi, orang kulit hitam didakwahi. Contohnya siapa? Bilal. Astagfirullah. Bilal ya. Contohnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, masya Allah. Nah, kita harus mentaati semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Larangannya ya apa? Ya zina, ya minum-minuman keras atau ya kita harus menjauhi. Nauzubillah min dzalik, masyaallah. Lanjut, dua lagi. Ma itu apa? Makna iqamis salat. Makna arti iqamis salat, menjalankan salat. Jawab, maknahu adapun makna iqamis salat itu fi'lus sholawati mengerjakan salat-salat al-khamsi yang 5. Jadi menjalankan salat-salat yang 5. Jadi ibarat kita mempunyai SIM, kita saat berkendara tiba-tiba ada cegatan polisi, ya kita udah tenang kalau ditanyain sama polisi. Masya Allah. Mana SIM-nya? Kita udah tenang ngasihnya. STNK udah tenang, lanjut jalan. Kalau kita nggak punya SIM, ya kita motor kita, mobil kita ditilang, terus kita bayar kan ya repot kan. Nah, kalau kita meyakini bahwa sholat itu untuk Allah, kita kalau meninggalkan satu kali aja sholat itu rasanya ada yang tidak sreg di hati, ada yang kurang di hati. Makanya saya heran kalau misal ada sholat di masjid, kita nyuruh teman saya sholat, nyuruh teman yang di kamar tuh sholat, ayo sholat, kose nitip nitip sholat. Zaman sekarang Pak Ustadz. Wudunya yo sisa nitip, bahkan yo gimana deh ya. Ayo terakhir, soal yang terakhir. Ma itu apa? Sholawatul khamsi, sholat 5. Ya adapun sholatul khamsi itu asubhu, subuh, ad-duhru, wal asru, wal maghribu, wal isya, dan sholat isya. Subuh jam berapa mulai subuh? Dari terbitnya fajar hingga terbitnya matahari. Waduhru, duhur itu dari tergelincirnya matahari sampai bayang-bayangnya tuh bayang-bayang seorang sama setara dengan tingginya. Wal asru, nah asar ini jamnya itu, waktunya itu berakhirnya sholat duhur hingga terbenamnya matahari. Maghrib itu waktunya dari terbenamnya matahari hingga terbenamnya syafaq atau mega merah. Wal isya, dan isya itu dari terbenamnya syafaq hingga terbitnya matahari. Ini terbitnya fajar ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.